Saya ngamen, terus jualan koran pernah, geng-geng runmore gitu. Saya pernah masuk juga gitu. Nggak mikir resiko dulu mah. Mikirnya gimana caranya dapat duit. Ketemu Mas Abah, diajak ke yayasan, diajarin untuk bikin daur ulang kertas. Terus berapa lama kemudian mulai ke tagihan, kesenangan gitu. Singkat waktu sampai sekarang malah ya alhamdulillah keluarga percaya gitu. Kalau di sini tuh benar menghasilkan, bisa bikin saya berubah kayak gitu. Perkenalkan, nama saya Syaful Rahman, biasa dipanggil Ipul. Saya di sini sebagai koordinator lapangan beserta yang ngedidik anak-anak di sinilah. Saya di sini dari tahun 2000-an itu. Sambil ngamen, ya sampai putus sekolah juga itu seperti itu. Saya ketemulah lagi ngamen itu si Abah Dindin ini. Nama saya Dindin Komarudin atau biasa dipanggil oleh anak-anak Abah Dindin. Saya pendiri Yayasan Kumala, yaitu Yayasan Kreatif Usaha Mandiri Alami panjangannya, yang berlokasi di Tanjung Priuk. Yayasan Kumala awalnya bergerak di bidang sosial ya, sosial dengan membina anak-anak atau teman-teman dari jalanan tadinya. Kemudian berkembang, kita juga membina para pemulung disabilitas melalui kegiatan pengelolaan sampah, dan akhirnya kita juga dikenal sebagai yayasan di bidang lingkungan gitu ya. Kita kan menerima tabungan sampah atau penjualan sampah dari masyarakat, bahkan perusahaan juga menabungkan sampah di sini. Setelah di sini ditimbang, dihitung, dicatat, kemudian di sini dipilah. Ada beberapa barang mungkin yang belum terpilah, dipilah dulu di sini. Setelah terpilah, mana yang akan didaur ulang, mana yang akan dipres, kemudian dijual. Nah, kalau yang akan didaur ulang misalnya kertas ya, kertas bekas atau kardus. Setelah kita pisahkan itu baru diproses. Ya, jadi produk-produk kita ini misalnya dari daur ulang kertas dan sampah organik ya. Ini ada namanya kertas seni daur ulang seperti ini. Nah, ini dari turunan kertas seni daur ulang ini bisa bermacam-macam produk. Jadi kayak paper bag, box packaging atau kotak hantaran gitu. Nah, kemudian di kita juga ada bubut kayu bekas. Kita jadikan berbagai produk, cangkir kuksan, sendok, piring, dan lain-lain macam-macam. Nah, kemudian kita juga ada produk daur ulang plastik ya, ada berupa tali atau mangkok dan lain-lain. Kemudian di belakang di kolong tol kita bikin sekarang daur ulang sampah organik dari sisa makanan. Jadi untuk budidaya maggot, untuk ekoenzim. Jadi sebenarnya sampah itu duit, gitu. banyak nilainya gitu. Jadi dulu awalnya saya tahun 2000 pindah ke Jakarta dan mengawali hidup di Jakarta gitu ya, dengan menumpang di rumah temen. Nah, di tempat saya menumpang nginap di situ ternyata itu sebuah rumah singgah yang banyak anak-anak jalanan lah di situ. Sebelumnya saya masih terus nyari kerja di Jakarta, tapi lama-kelamaan kok lebih tertarik melihat anak-anak jalanan waktu itu ya, yang mereka itu kayaknya merdeka gitu ya.
Singkat cerita, saya pun pernah ikut ngamen dulu karena uang habis. Nah dari situ mulai dekat, akhirnya kok nyaman gitu ya dengan mereka gitu ya. Tapi di sisi lain juga kita mulai berpikir juga ini sebetulnya teman-teman ini potensinya banyak banget loh. Itu jadi pemikiran saya bahwa nggak boleh nih masyarakat ini istilahnya menstigma gitu ya, menstigma negatif anak-anak jalanan. Nah, sehingga lama-kelamaan saya membentuk itu tadi ya, komunitas. Tapi untuk melakukan satu kan harus punya modal ya waktu itu. Jadi saya berpikir sama anak-anak, kebetulan waktu SMA, dari SMP bahkan saya senang bikin kerajinan dari kertas koran bekas. Nah itu saya praktekkan dan lama-lama anak-anak kok kayaknya enjoy. Bikin dulu topeng dari koran, bubur koran, bikin macam-macam lah. Sampai akhirnya kita ada salah satu anak tuh nemu tentang buku daur ulang. Itu kita pelajari, kita baca, kita praktekkan. Awalnya itu kita nggak berpikir ini buat membuka usaha serius, apalagi memahami tentang konsep lingkungan, pelestarian, boro-boro untuk itu. Yang penting ada kegiatan, anak-anak pada senang. Banyak orang datang kan, mengunjungi kita, membeli produk gitu ya. Awalnya senang kita. Nah lama-lama ternyata kok ini seolah-olah mereka memberi produk tuh kok karena kasihan gitu ya. Melihat kita mungkin anak jalanan gitu ya. Nah itu juga membuat pembelajaran buat kita, sehingga kita berpikir bagaimana orang datang itu bukan karena kasihan, tapi karena nilai kita. Nah ini proses panjang lah dengan anak-anak, sehingga ujung-ujungnya ya alhamdulillah orang datang tuh karena butuh mau beli produk gitu. Nah itu harus hati-hati sebetulnya. Jadi jangan sampai kita memberikan bantuan. Nah kalau saya sih sangat nggak setuju banget ya. Jadi justru kita lebih baik menurut saya bagaimana kita melihat apa sih potensi masyarakat yang sudah ada. Kalau saya biasa 3 nih untuk menentukan apa sih yang harus kita lakukan untuk membantu orang. Yang pertama harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Yang kedua harus sesuai dengan sistem pendukung atau bahan baku yang ada. Yang ketiga baru pasar. Kalau ketiganya tidak ada, misalnya hanya 2 ganti, harus 3 ini. Menurut saya, kalau saya sih berpikir nih pengolahan sampah atau daur ulang sampah itu bisa menjadi salah satu alat pemberdayaan yang murah tapi berdampak besar. Dari sisi ekonomi, lingkungan, kreativitas, dan lain-lain, pemberdayaan sosial, lain-lain. Dulu caranya ngedeketin Abah itu unik kalau menurut kita ya. Jadi malah kalau misalnya kita dideketin sama orang yang rapi, kita takut, kita kabur pasti. Kalau si Abah jadi ngikutin style kita pengamen, stylenya ya kayak pang-pang gitu. Si Abah dengan gayanya, rambutnya dimerahin, pokoknya ciri khas pang-pang juga lah. Jadi kita nggak ada rasa curiga atau rasa takut gitu. Diajak lah kayak rumah singgah itu. Gitu. Awalnya saya memang nggak percaya juga gitu, maksudnya nggak terlalu yakin gitu. Cuman pas ngikutin kegiatan daur ulang itu, saya diajarin les komputer, terus sekolah saya sempat putus. Ini mau sekolah lagi nggak, ditawarin begitu. Saya, ini bener nggak sih ya? Ini bener nggak sih ya? Saya ikutin, bener. Ternyata saya disekolahin sampai paket B. Penerimaan masyarakatnya pasti pemikirannya selalu negatif. Karena kita dari jalanan, kerjaan kita bikin kertas yang mereka pikir bikin apaan sih itu, kayak ada duitnya aja begini-beginilah. Anak-anak pulang malam manjat pagar, terus ada kehilangan di tetangga aja. Nomor 1 tuh yayasan rumah singgah ini dulu yang diselidikin. Itu kejadiannya kayak gitu tuh. Makanya saya di sini tuh ngebuktiin kalau di yayasan itu bukan cuma nyari uang gitu,
tapi merubah mental terus macam lah, banyak lah. Kita sikat waktu, makanya kita dilegalkan aja lah mendingan bah. Kita udah sepakat supaya kita tuh ngontrak tuh nggak selalu di pemikiran negatif gitulah. Makanya kita legalkan di tahun 2008 itu lah, 2008 kita legalkan Yayasan Kumala. Ya minimal anak-anak itu berpikir gini, ketika ada pelang yayasan, mungkin nggak banyak orang yang mendiskriminasi kita. Mulai merubah tadi kondisi ini. Walaupun tetap ya, mungkin untuk anak jalanan, pemulung disabilitas yang di Kumala itu stigmanya jadi positif. Karena tadi mereka tanpa disadari jadi agen-agen perubahan baru tuh. Yang saya cerita, mereka sudah keliling Indonesia, jadi trainer, pendamping, dan lain. Tapi buat anak jalanan, pemulung, dan disabilitas di luar sana itu masih terstigma negatif. Mereka dianggapnya penyandang masalah, yang ya minimalnya harus dikasihani, dan lain-lain gitu ya. Dulu itu ya, ini kalau boleh saya jujur terus terang nih, dulu itu prosesnya setahun lebih untuk nyari pasar. Setiap saya pulang ke Bandung, saya selalu bawa contoh kertas. Dan itu tidak diterima langsung, setahun lebih baru diterima. Itu pun karena ada kertas dari teksturnya bulu kambing. Iseng anak-anak bikin habis kurban, kambingnya dipotong, bulu-bulunya dicampurin ke bahan kertas. Itu yang dibeli Soup Art Paper awalnya, karena di sana belum ada tekstur bulu kambing. Nah artinya untuk ini pasar aja kita harus belajar sedemikian panjang gitu. Jadi kita nggak paham dulu. Nah kalau sekarang ya alhamdulillah anak-anak paham bisnis lah gitu ya, pengembangan pasar segala macam. Jadi yang sekarang di sini 95%-nya lah udah tinggal di sini. Nah mereka tinggal di sini sekarang, tinggal di sini. Punya penghasilan dari apa yang mereka kerjakan di sini. Ada yang udah bulanan, ada yang harian. Kalau cara ngedidiknya si Abah ini, kalau menurut saya belum ada orang yang saya temuin kayak si Abah, karena cara ngedidiknya. Mungkin kebanyakan orang 1-2 kali orang itu berbuat salah, udah mendingan lu pergi, atau udah nggak usah di sini lagi lah, kayak gitu. Di sini mau 10 kali, mau 1000 kali lu berbuat jahat atau susah diatur, maunya begitu mulu, bengal aja, Abah tetap terima. Anak-anak di sini nggak ada yang ngontrol, barang-barang semua dibawa lah sama anak-anak ini. Malam-malam, pagi-pagi si Abang ngeliat mesin baru beli 14 juta hilang di gondol, TV baru beli juga hilang. Duh, ya Abang pagi-pagi ketawa aja gitu, sampai kita tuh panas sebenarnya. Udah laporin aja lah segala macam, laporin aja ke polisi untuk tindakan begini, udah kriminal gini-gini. Terus orangnya datang lagi ke sini, yang ngambil begituan datang lagi minta gabung lagi gitu. Sama Abah diterima. Oke, luar biasa banget lah bos. Yang saya bilang tadi juga, bahwa mereka tuh punya potensi yang sangat besar sebetulnya. Cuman bagaimana orang-orang memberikan trust, memberikan kesempatan kepada mereka untuk membuktikan potensi mereka tuh sebetulnya sangat besar, sangat positif sekali bagi lingkungan sekitar kita, seperti itu. Itu dari dulu tuh banyak yang nanya, seandainya kalau misalnya nggak ketemu si Abah itu gimana dulu? Ya masih di jalan mungkin kayak sampai sekarang gitu. Kita semua di sini pengen jadi kayak Abah gitu. Rencana ke depan ya yang saya lakukan sekarang itu mulai memberikan kepercayaan ke anak-anak, tanggung jawab yang biasanya yang saya lakukan sekarang udah diserahkan ke anak-anak, dengan harapan ya ke depan itu saya kan bakal begini. Tapi Kumalanya jangan begini gitu ya. Anak-anak yang lanjutin. Pokoknya kita semua satu pemikiran. Selalu bakalan bawa nama Kumala atau kegiatan ini gitu. Sampai kapanpun tuh gitu.